Pemuda berusia 26 tahun ini adalah Bobby Fakdawer. Warga kampung biasa menyebut dia operator karena pekerjaannya adalah penebang kayu. Bobby tinggal di Pulau Manyaifun, Kepulauan Raja Ampat. Tempat ini memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Di sini kita bisa menemukan bentangan alam mengagumkan dilengkapi dengan kekayaan flora dan fauna. Laut Raja Ampat adalah surga para penyelam. Tak kurang dari 540 jenis terumbu karang bisa ditemukan di sini. Dan di darat, ada lebih dari 186 jenis burung, 57 jenis anggrek, dan 350 jenis pohon. Semua berhabitat di hutan Raja Ampat. Suburnya hutan di Raja Ampat membuat banyak orang memesan kayu di tempat ini. Itulah yang mendorong Bobby dan teman-temannya menjadi penebang kayu sejak remaja. Entah sudah berapa kubik pohon yang ditebang untuk memenuhi pesanan itu. Tak jarang, pohon langka seperti kayu besi jadi sasarannya. Bobby menebang pohon dengan sesuka hati dan dia tidak sendiri. Banyak penebang pohon lain yang melakukan hal serupa. Tanpa sadar, hutan ditebang dan mengancam kehidupan laut di sekitarnya. Hal itu diperparah dengan ulah para nelayan yang mencari ikan dengan bom. Ekosistem laut pun menjadi semakin rusak. Tapi itu dulu, sebelum dia mengenal usaha homestay. Keindahan alam Raja Ampat menarik wisatawan dari berbagai negara untuk datang ke sini. Hal itulah yang mendorong warga lokal untuk mendirikan homestay, termasuk keluarga Bobby. Ya, yang pertama kali yang membuat homestay itu kan kakakku. Dia sudah almarhum. Setelah dia membuat homestay, terus dia meninggal, tidak ada yang lanjutin homestaynya. Lalu aku langsung bilang bapak potong kayu siap aja, nanti aku pulang dari sekolah, nanti aku mau bangun lagi homestay, lanjutin kakak punya homestay dulu. Hal pertama yang dilakukan adalah merombak bangunan homestay keluarganya. Di tempat ini, bangunan homestay biasa dibuat dari bahan-bahan alam. Atapnya dibuat dari daun sagu, sementara dindingnya dibuat dari daun bobo. Saat pertama kali mengelola homestay, Bobby masih menjadi siswa SMK jurusan Tata Usaha Perjalanan dan Pariwisata. Berbekal ilmu yang ia dapat dari sekolah, ia mulai menjalankan usaha homestay keluarganya. Setelah mempromosikan usahanya di media sosial, Bobby mendapatkan tamu pertamanya dari negeri Belanda. Setelah tamuku datang, terus aku pikir-pikir, wah ini kalau aku punya homestay sendiri, nggak tahu bahasa Inggris, aku perlu guide, aku bayar lagi, ongkosnya keluar lagi. Aku belajar bahasa Inggrisnya minimal cuma 2 bulan. Selesai, baru tamuku yang ada 4 orang. Mereka dari Itali. Mereka datang, aku sudah mulai belajar speak. Sampai sekarang aku masih belajar. Ya sedikit-sedikit lah, tidak sempurna gitu. Orang yang ada di homestay yang sekarang itu sebetulnya, ya kalau saya mau bicara kasar, itu pelaku dari pengerusakan alam pada waktu itu. Tapi ketika adanya para wisata di Raja Ampat, kemudian masyarakat mulai merasa bahwa ini dari beberapa homestay yang waktu itu, mulai memberikan dampak positif kepada masyarakat yang lain. Kemudian masyarakat yang lain mulai melihat apa yang dialami, yang mulailah mengikuti jejak daripada beberapa homestay yang pada waktu itu. Banyaknya warga yang membuka homestay mendorong berdirinya Asosiasi Homestay Raja Ampat pada tahun 2013. Setelah itu, jumlah homestay milik warga lokal di Raja Ampat semakin berkembang pesat. Dari awalnya berjumlah 8 unit di tahun 2013 menjadi 108 unit di awal 2019. Nama saya Matias Membraku dari Kampung Manyaifun. Pekerjaan saya dulu jadi nelayan. Yang zaman dulu masih tidak terlalu susah. Tapi yang saya pikir sekarang itu lebih susah lagi kalau itu mancing. Karena kalau untuk sekarang ini kita lihat saja angin. Angin jadi susah sekali untuk kita mau keluar mancing. Homestay itu usaha keluarga waktu SMP.
SMP, SMA sampai kuliah sekarang. Iya, saya dengan keluarga, dengan bapak orang semua ikut di asosiasi. Dari asosiasi biasanya mengajarkan tentang sistem dalam asosiasi itu. Contohnya macam cara menerima SMS booking dari tamu, terus tolak SMS booking dari tamu, terus menyediakan menu makanan itu yang bagaimana, rumah harus ditata rapi supaya kalau tamu-tamu datang tidak merasa lain, tapi harus dengan pulang itu juga dengan rasa senang dan bisa memberikan komentar yang baik di homestay. Bagi Bobby dan Matias, memiliki homestay tidak hanya memutar roda ekonomi, namun juga mengubah pola pikir. Dulu, ia merupakan bagian dari orang yang merusak alam. Sejak memiliki homestay, Bobby berusaha sekuat tenaga agar alam tetap lestari hingga wisatawan jadi tertarik kembali datang ke tempatnya. Ya dulu sih aku biar siapa yang bom, ya aku cuma biarin. Terus yang merusak karang pun aku biarin. Itu dulu yang aku belum punya homestay. Nah, setelah aku sudah punya homestay, baru aku jaga. Jadi orang Botong yang suka membom itu kalau aku ketemu, aku usir aja. Jadi aku cuma usir pelan-pelan, tidak dengan kekerasan aja. Nah, supaya mereka bisa mengerti kita juga bisa mengerti mereka. Kita sama-sama cari makan sih, cuma jangan begitulah, karena nanti alam kan rusak gitu. Perubahan pola pikir, meskipun kecil, bisa memberikan dampak besar bagi masa depan. Jika ada 1000 Bobby memiliki pikiran yang sama, kita bisa berharap alam Raja Ampat akan terus terjaga dan lestari untuk 1000 tahun yang akan datang. Semoga.